Oke semuanya, kali ini saya akan mau melanjutkan tentang memperbaiki pompa air jet pump yang tidak dapat berputar, dan di sini telah tak sampaikan di video yang kemarin-kemarin, yaitu impelnya patah dan kuningannya masih nyangkut. Terus sekarang kali ini saya akan melepas kuningannya yang masih menempel pada as pada pompa air ini ya. Dan kita akan melepasnya menggunakan impeller ya, kalau bisa lepas. Kalau tidak sih terpaksa saya harus memanasinya ya, moga-moga aja bisa lah ya. Oke, kita lepas terlebih dahulu dengan menggapitkan dengan tracker seperti ini ya. Kita gapit, kita kencengin, dan kemudian kita putar tuas trackernya agar bisa terlepas kuningan yang masih menempel pada as tersebut. Dan di sini saya banyak membahas tentang perbaikan pompa air, mesin cuci, 1-2 tabung, kulkas, magicom, kipas angin, dan yang lain sebagainya, yang tentu aja selalu Anda gunakan, selalu Anda pakai di setiap harinya. Jadi jangan lupa subscribe, karena saya akan banyak membagikan perbaikan peralatan listrik yang sering Anda gunakan ya. Subscribe dulu ya, like-nya tak tunggu, komen apabila ada yang perlu ditanyakan. Hubungi saya via WhatsApp apabila itu memang sangat penting dan harus Anda tanyakan segera. Oke? Selamat menonton. Dan satu demi satu, detik demi detik mulai terlepas satu persatu. Dan ini ada spinya yang masih menempel kencang karena ini agak berkarat gimana gitu. Jadi untuk melepas spi seperti ini, kalau bisa pakai barang yang lancip seperti Tata yang saya gunakan ini. Jadi kita pukul-pukul bagian samping-sampingnya agar terlepas, karena apabila spi ini nggak dilepas, nanti yang selanjutnya tidak dapat keluar ya. Kolong yang selanjutnya itu nggak mungkin dapat keluar seperti ini contoh spinya. Jadi jangan lupa ya, nih wajib dilepas. Ini bukan las-lasan, ini bukan apa itu benda yang nempel kayak di asnya itu bisa dilepas. Jadi jangan pusing, oke? Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang pelepasan kolong impeller yang udah patah kuningannya. Kita lepas keseluruhan agar kita bisa mengganti bagian sealnya, dan juga nanti kita akan melepas juga apa itu lakernya ya. Kita ganti lakernya udah soak atau udah kemrosak atau udah berkarat lah. Jadi awal kerusakan pada pompa air ini tuh adalah sealnya bocor. Habis itu seal bocor, kemudian neteslah seal ke bagian laker. Habis itu laker kemrosak kayak gitu, suaranya keras banget gitu. Kemudian merembet ke bagian spoolnya karena lakernya udah kerusak, kemrosak, bising dan sebagainya. Itu menghambat putaran mesin ya. Kalau menghambat putaran mesin, otomatis spoolnya, bagian penggeraknya itu lama-kelamaan yang kena. Jadi apabila Anda memiliki pompa air sealnya udah kayak bocor, netes-netes, itu biasanya lakernya juga bakalan kena. Dalam artian laker bising itu bisa disebabkan karena sealnya udah bocor ya. Ini udah sering tak sampaikan di channel ini. Jadi saya tuh sering banget membahas tentang perbaikan pompa air ya,
karena video yang paling banyak di channel ini adalah tentang perbaikan pompa air model-model seperti ini dan model pompa air Shimizu 126, 128, 130, 135 dan pompa air Shimizu yang lainnya. Oke, kita lepas dulu. Dan setelah seal terlepas, setelah kuningan pada as impel terlepas, kali ini kita akan melepas bagian kolong impeller, kolong laker ya, rumah lakernya kita lepas. Ini cukup lumayan sulit karena apa? Karena ini udah tertetesi air, jadi kayak ngerak gitulah. Semakin mengerak itu semakin susah rumah asnya atau lakernya kita lepas seperti ini. Jadi wajibkan harap bersabar, harap hati-hati, jangan tergesa-gesa, pokoknya pelan-pelan aja. Karena nanti antara lakernya yang lepas ngikut rumahnya, rumah laker, kalau enggak bisa lakernya itu patah, rusak. Kalau enggak bagian yang Anda pukul seperti ini itu pecah. Jadi harap pelan-pelan, harap hati-hati, karena ini tak semudah yang dibayangkan. Dan apabila udah terlepas seperti ini, contohnya seperti ini, lakernya udah parah banget, dan seperti ini adalah sealnya. Apabila Anda melihat sealnya di sini udah kayak keripik-keripik. Keripik-keripik itu dalam artian udah kayak pecah-pecah gitu, dan itu sealnya wajib diganti dengan seal yang baru. Kita harus cari dulu. Dan langkah selanjutnya kita akan melepas lakernya.
kalau saya, karena ini lakernya cukup lumayan gede, saya pakai tracker yang kaki 3 ya. Karena saya dulu pernah memakai tracker yang kaki 2, itu nggak kuat bro, trackernya rusak kalau yang pakai yang tracker kaki 2 ya. Jadi saya wajibkan apabila Anda membuka laker dengan ukuran 6204 kalau nggak keliru ya, ini ya, itu pakai tracker kaki 3 seperti yang saya gunakan saat ini ya, seperti itu. Dan setelah lakernya terlepas, ini lakernya dengan ukuran berapa ini? 6204 ya, 6204 lakernya, inget ya, 6204. Itu saya pakai yang NKN ya, bukan yang NTN, bukan juga yang Naci, bukan juga yang Koyo, bukan juga yang SKF, karena adanya itu ya budgetnya mepet kali ya. Jadi semua itu bergantung pada konsumen kembali ya. Kalau pengen yang awet pakai yang SKF, pakai yang NTN, pakai yang Koyo, pakai yang Naci. Tapi karena budgetnya terbatas, alhasil saya menggunakan laker yang NKN ya, yang murah punya lah ya, yang enggak terlalu memakan budget, pokoknya seperti itu. Dan cara pemasangannya juga cukup mudah, tinggal kita masukkan, kalau ada kolong ya kita masukkan kolong, kalau nggak ada ya pakai tang atau segala macam lah, pokoknya seperti itu. Dan ini udah masuk ya, udah masuk, udah beres. Dan kemudian kali ini kita akan memasukkan ke rumah lakernya. Kita masukkan, kita pukul kalau perlu, kalau kurang gede ya pakai pukul yang gede, tapi pelan-pelan mukulnya, jangan tergesa-gesa karena nanti asnya bisa ngepeyok. Oke, seperti ini dah masuk ya, dah aman dan nyaman dan terkendali. Tinggal kita nanti belikan C-nya di online aja, karena di Jogja cukup lumayan mahal. Dan oke, kali ini kita masuk ke sesi selanjutnya. Waduh, sesi selanjutnya Oke, setelah seperti ini kita pasang dulu apa itu namanya itu, kita pasang dulu kakinya ya, kita pasang dulu kakinya seperti ini. Kemudian kita pasang baut yang panjang-panjang gitu. Setelah itu kita coba, yes, jangan lupa kabelnya yang isi 3, itu ada kabel 3 yang mana common, running, dan starting ada di situ, untuk nanti kita sambungkan ke tegangan listrik dan sambungkan ke kapasitor. Oke, kita pasang terlebih dahulu ya pada asnya.
Anda yang mengikuti video saya dari awal mungkin udah tahu cara penyambungannya, dan ini tak sampaikan kembali. Di sini ada 2 hitam dan 1 biru, dan yang 1 biru itu untuk kapasitor saja atau untuk starting ya, dan yang bagian pendek hitam pendek itu adalah untuk listrik, dan yang hitam panjang itu adalah untuk kapasitor listrik. Jadi harap dipahami, harap dimengerti, seperti itu cara penyambungan kabel saya. Sebenarnya sih setiap penggulungan sih beda-beda ya, tapi saya buatnya seperti itu ya. Untuk common, running, dan starting itu udah tak sampaikan di video yang kemarin sih apabila Anda menontonnya. Dan di sini saya menggunakan kapasitor dengan ukuran 16 mikro karena kalau pakai 30 mikro terlalu besar ya. Oke, seperti ini sambungannya. Hitam untuk power listrik, biru hitam untuk kapasitor listrik, kemudian yang biru untuk kapasitor aja. Sekarang kita tes apakah menyala ataukah tidak. Dan untuk putarannya di sini berputar ke kiri ya seharusnya ya. Oke, dan pompa airnya berputar seperti yang tak inginkan. Waduh. Dan seperti ini hasilnya. Dan untuk pemasangan seal, pemasangan empel yang baru itu akan saya sediakan di video selanjutnya, karena sealnya paham ya, harap paham ya, sealnya inden bosku. Sealnya baru beli online. Oke, sealnya itu baru beli online, dan sealnya itu asnya berukuran 15 mili apabila Anda ingin membelinya ya. Dan oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang perbaikan pompa air jet pump tidak dapat berputar.